walaupun adik-adik di rumah aja, adik-adik harus tetap jaga kesehatan ya, bener gak Kak? Bener banget. Tetap harus semangat juga, walaupun di rumah aja, terus ibadahnya online juga harus tetap semangat, bener? Yes, bener banget. Nih, adik-adik sekarang, hari ini, pagi ini, kakak gak sendirian loh, kakak ada ditemenin sama kakak. Kak Revlin. Dan ada lagi nih yang ganteng adik-adik, siapa? Kanika. Keren. Kakak sendiri, kakak Ripka dong, pasti dong adik-adik udah tahu kan? Udahlah pasti. Yuk adik-adik, sebelum memuji Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa pagi hari ini. Sekarang adik-adik mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan adik-adik di rumah, Tuhan beri semangat yang lebih untuk adik-adik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Gimana nih adik-adik? Kakak-kakak gimana kabarnya? Baik, luar biasa banget. Adik-adik pasti luar biasa dong, lebih-lebih lagi ya kan? Iya dong. Yuk, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk agak gerak-gerak gitu Kak. Olahraga. Iya, agak gerak dikit gitu, biar semangat lebih, bener gak Kak? Iya, bener banget. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk jongkok, semuanya jongkok. Jongkok. Kakak jongkok. Iya, jongkok. Adik-adik yang di rumah kakak liatin loh ya, awas kalau nggak jongkok. Nih, yuk, Gimana, Kak? kakak, aba-aba dari siapa ya? Dari kakak aja. Oh, boleh. Yuk, nih nanti Kak kalau kakak bilang 150 bisa. Nah, adik-adik harus bisa loncat Suaranya harus paling setinggi keras, mungkin. Kak. Suaranya harus Oh paling iya keras benar. ya, Kak. Suara juga harus paling keras, bener gak Harus. Kak? Oke, sekarang coba tangannya diangkat semua Kak. Diangkat, Angkat udah. Sekarang putar-putar. putar. Putar-putar udah. Udah, Terus Kak. Sekarang sambil bilang 150 bisa. Gimana Kak? Kurang, Masih lemas, Kak. Kak. Masih lemas. 50% kali ya Kak? Iya, baru pada bangun tidur, Kak. Masih lemas. Iya benar. Yuk sekali lagi kakak pengen sekali lagi. Ayo. Tuh, duduk. Jongkok maksudnya jongkok. Yuk udah. Awas ya kalau ada yang duduk ya. Yuk Kak. 150 bisa. semangat saya. Keren nih. Adik-adik udah semangat ya kan Kak? Udah semangat banget, Kak. Sekarang kita mau lebih semangat lagi Kak. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan sambil mendaki-daki gunung Kak. Bener Kak? Bener, Kak. Yuk. Kak, siap. Musik. Yuk daki-daki. Daki gunung. Sekarang turun. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput Hijau membentang, Yesus besertaku terbang. terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Dayung, perahu di sungai apa? Yesus besertaku. Sekarang di kanan kau ada apa? Kiri. Kiri kau ada. Sekarang di atas dan di bawah kau ada apa sekarang? Suka. Kau ada. Hahaha, di duka pun kau ada, karena Kau Yesusku. Dari awal lagi Kak, yuk daki gunung yang sekarang turun turun lembah yang dalam. ku melintasi padang rumput hijau terbentang apa? Yesus Besertaku terbang luar angkasa apa? selam dalam Sekarang dayung perahu perahu di sungai. apa? Yesus besertaku. Di kanan Kau ada. sekarang di kiri kau ada, di atas Di atas dan di bawah kau ada. Sekarang di suka kau ada, hahaha. di duka pun Kau ada karena Engkau Yesus.
di suka, Suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Keren banget ya adik-adiknya. Keren banget nih. Sekarang kakak mau tambah lagi, lebih semangat lagi. Gimana adik-adik di rumah? Nggak kedengeran? semangat pasti Kak, Pasti masih lagi semangat, Kak. Wih, keren banget. Kakak pengen lebih, adik-adik lebih semangat lagi ya untuk memuji Tuhan. Yuk kita musik. Yuk jangan lupa tepuk tangan dong buat Tuhan. Yuk. Apa? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega. Dengan apa? dengan roti. Oh, dari awal. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa ini? Celana Dengan apa? dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan apa? Dan bila kau sedih, Ku akan memelukmu dengan kasih. Dari awal, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega. Dengan roti, dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana. Dengan apa ini? Dengan apa nih? Dengan baju. Ku akan mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila apa? dan bila kau sedih, Ku akan memelukmu dengan kasih. Sekali lagi Kak, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. Sekali lagi Kak. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti celana. Dengan apa nih? Dengan baju. Yo. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila apa? Dan bila kau sedih, Ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi. Seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. keren banget. Yo, nih adik-adik. Sekarang kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Tadi kan udah penyembahan. Pujian ya Kak ya? ya, Ah, dan pujian. kita masuk penyembahan. Iya, kakak ajak adik-adik untuk sungguh-sungguh. Udah gak ada yang main lagi, gak ada yang ngobrol lagi nih. Kakak lihat dari sini ya. Kalau ada yang ngobrol, yo lo Tuhan Yesus lihat loh. Yuk, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Yuk kita nyanyiin ini lagunya bareng-bareng ya. Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak ada habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih lagi. Yuk kita nyanyi dari awal lagi ya. Bapa, ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Yuk Bapak, ku berterima kasih. Berterima kasih Untuk berkat-Mu berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yuk adik-adik, kakak ajak angkat tangannya. Syukurku buat hari yang Kau beri tak ada habisnya. Yes, kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk lebih lembut lagi, nyanyiin lagu ini bareng-bareng. Kakak juga ajak adik-adik untuk angkat tangannya untuk bisa menyembah Tuhan lebih lagi ya. Ku naikkan syukurku, ya Tuhan Yesus, buat hari yang Kau beri tak habisnya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Yuk lebih lagi. Ku naikkan syukurku
besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah Tuhan, pagi yang cerah Tuhan. Berkat-Mu Tuhan gak ada henti-hentinya untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar adik-adik mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Adik-adik mau duduk diam. Dan Kau juga Tuhan berkati kakak yang membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Hai kids, halo, apa kabarnya nih? Wah, nggak kerasa ya, ternyata kita sudah memasuki tahun yang baru dan sekarang sudah hari Minggu, waktunya untuk kita beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hari ini kami bisa ibadah kembali walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan ada di setiap rumah-rumah kami dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, wah ternyata ketemu lagi nih sama Kak Andre. Dan Kak Andre minggu ini mau membawakan firman Tuhan yang berjudul Tetap Mengandalkan Tuhan. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik tahu nggak sih apa itu mengandalkan Tuhan? Nah, kalau belum tahu, kakak mau ajak adik-adik untuk pelajari dulu ya definisinya. Arti mengandalkan Tuhan itu adalah mempercayakan sesuatu kepada Tuhan karena kita yakin Tuhan punya kekuatan dan sanggup untuk menolong kita sebagai anak-anaknya. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, kakak punya cerita nih. Jadi, zaman dulu di Amerika ada seorang presiden ke-16 namanya Abraham Lincoln. Nah, dan menurut survei, dia ini merupakan seorang presiden yang terbaik sepanjang sejarah di Amerika. Nah, kenapa sih adik-adik Abraham Lincoln ini bisa menjadi presiden yang terbaik dan disukain sama banyak rakyatnya dan menjadi presiden sepanjang sejarah dia diingat oleh semua orang? Jadi, pernah satu kali ada seorang sahabatnya Abraham Lincoln, dia lagi jalan-jalan melewati kamar presiden di Gedung Putih. Nah, Gedung Putih kan tempat tinggalnya presiden di Amerika nih adik-adik. Nah, kebetulan pintu kamarnya lagi sedikit terbuka. Jadi, sahabatnya ini penasaran, kok tumben pintunya terbuka. Nah, karena penasaran, dia mendengar suara yang aneh adik-adik. Kayak ada seorang yang sedang berbicara. Nah, tapi nggak tahu siapa yang sedang berbicara. Jadi, karena penasaran, dia akhirnya mengintip ke dalam kamar presiden itu. Dan adik-adik tahu nggak apa yang terjadi sama Abraham Lincoln? Dia ternyata sedang berlutut sama Tuhan. Dia berlutut di atas kasurnya dan berdoa pada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kayak gini, Tuhan Yesus, tolong saya untuk bisa memimpin bangsa yang besar ini. Wah adik-adik, presiden saja bisa mengandalkan Tuhan untuk memimpin bangsanya. Nah, sekarang adik-adik tahu kan kenapa Abraham Lincoln bisa dikenang sampai hari ini dan diingat sebagai presiden yang terbaik di Amerika. Nah, untuk bisa memimpin bangsa yang besar seperti Amerika itu perlu hikmat adik-adik. Gak gampang loh untuk bisa memimpin bangsa yang besar kayak Amerika. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adiknya nih untuk buka Alkitabnya. Ayo, diambil dulu Alkitabnya ya. Kakak tungguin deh, 5 detik deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau belum di pause dulu ya. Kita mau buka Yeremia 17 ayat 7 ya. Adik-adik kita buka sama-sama sekali lagi Yeremia 17 ayat 7. Isinya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Jadi maksudnya apa sih Kak dari ayat ini? Maksudnya kalau adik-adik mau diberkati dan berhasil dalam apapun yang adik-adik lakukan, itu kayak misalnya kepintaran, kemampuan olahraga, bisa main musik, atau kemampuan menggambar segala pun, adik-adik perlu mengandalkan Tuhan. Cara mengandalkan Tuhan tuh gimana ya Kak ya? Apa ya mengandalkan Tuhan tuh? Caranya gimana? Caranya cuma satu adik-adik. Apa? Yes, jawabannya adalah berdoa. Gak ada cara lain untuk mengandalkan Tuhan selain kita harus berdoa. Nah, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita perlu berdoa, meminta pertolongan dan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa sebagai tanda kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, adik-adik. Karena kita manusia terbatas, kita perlu Tuhan, adik-adik. Contohnya apa nih? Contohnya, kalau kita mau ujian nih, besok misalnya minggu depan atau beberapa bulan lagi mau ada ujian. Atau adik-adik ada tugas untuk presentasi, atau misalnya adik-adik ingin bepergian keluar rumah. Nah, kenapa sih kita perlu berdoa? Berdoa itu untuk apa sih Kak? Kan kalau misalnya ujian nilai kita bagus, ya harus belajar, nggak bisa kan? Kalau doa doang terus nilainya bagus, nggak bisa adik-adik. Ya, memang tidak terlihat secara langsung adik-adik. Tapi kakak mau jelasin satu hal, berdoa itu tanda sebagai kita perlu Tuhan untuk sesuatu yang tidak bisa kita kontrol adik-adik. Jadi kalau misalnya mau nilai bagus, kita perlu lakukan bagian kita belajar. Tapi untuk hal-hal di luar kontrol kita, kayak misalnya ketika kita ujian, kita supaya kan ujiannya online nih, supaya internetnya lancar, supaya listriknya nggak mati adik-adik. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol manusia. Jadi itulah kita gunanya berdoa. Jadi untuk kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kayak misalnya kesehatan adik-adik. Kita bisa kontrol kesehatan kita untuk misalnya ujian tanggal 16 Februari. Kita bisa yakin kita nggak akan sakit tanggal segitu? Belum tentu adik-adik. Jadi itulah gunanya kita berdoa. Selain kita belajar, kita perlu berdoa juga. Kalau misalnya mau kita keluar rumah nih, kan lagi pandemi kayak gini, keluar rumah juga takut ya adik-adik. Apalagi sekarang virusnya udah mulai gampang untuk menular. Kita perlu berdoa untuk apa? Kita berdoa minta perlindungan Tuhan, karena kita nggak tahu di depan kita ketika di luar bakal terjadi apa. Tapi kita tetap lakukan bagian kita seperti cuci tangan, pakai masker, dan lain-lainnya. Ngerti ya adik-adik buat apa sih gunanya berdoa? Nah, adik-adik kakak mau ingetin nih tentang tokoh yang namanya Daud. Ingat? Nah, Daud ini sama. Daud lakukan bagian Daud, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Contohnya ketika dia sebelum berperang, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu berdoa sebelum berperang. Tapi ketika berperang, Daud tetap lakukan bagian dia. Dia berusaha sekuat dia berusaha semampu dia. Dan tugas Tuhan itu melindungi supaya Daud tidak sampai terluka. Supaya Daud bisa menang. Itu tugasnya Tuhan adik-adik. Jadi udah mulai kebayang ya. Dan yang satu hal yang paling penting adik-adik, meskipun Daud udah berkali-kali menang, dia nggak jadi sombong, dia tetap andalkan Tuhan, dan dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama ya, seperti adik-adik, walaupun adik-adik misalnya nih di sekolah nilainya udah bagus terus, udah jago dalam segala hal, misalnya adik-adik jago main musik, jago menggambar, jago ini, jago itu, tapi adik-adik ingat ya, jangan sombong, kita terus mengandalkan Tuhan ya. Jadi adik-adik, mulai hari ini dan seterusnya, mulai belajar untuk berdoa ya. Sebelum kita melakukan apapun, kita berdoa. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ujian, kita jangan lupa untuk berdoa. Oke adik-adik, kalau misalnya adik-adik pagi-pagi nih bangun tidur, jangan lupa untuk langsung berdoa ya. Jadi habis bangun tidur, sebelum kita sikat gigi, sebelum kita mandi, langsung kita berdoa dulu supaya aktivitas kita, misalnya hari ini mau pergi, hari ini mau ada ujian, biar Tuhan yang lindungi kita ya. Jadi mulai Senin besok atau mulai seterusnya, jangan lupa untuk berdoa ya. Dipraktekin ya adik-adik. Kemudian adik-adik bisa minta penyertaan Tuhan untuk aktivitas hari ini supaya kita dilindungi dan dijagai dalam sepanjang hari kita. Segitu aja firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk dipraktekkan.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun kami tahu kami memiliki kemampuan, tapi kami mau terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu berdoa untuk terus mengandalkan Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang lindungi dimanapun, kapanpun kami berada. Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan kami akan beraktivitas, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. See you guys. Jangan lupa saksikan ibadah minggu depan dan dipraktekin ya. Bye. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. God bless you, bye. Shalom Kak, ayat hafalan 16 Januari 2021. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. God bless you all. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Amin. Terima kasih. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Amin. God bless you all. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. God bless you all. Bye-bye. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan kebenaran dan keadilan, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Amin. 18 ayat 19b mengatakan, karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Dadah, arigatou gozaimasu. Ayat hafalan minggu ini Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapan dengan setia, maka dia masih hidup. Amin. Terima kasih. Dadah. Tampalan minggu ini diambil dari
Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. God bless you, bye. Ayat hafalan minggu ini adalah Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Makasih. Ayat hafalan minggu ini Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Terima kasih, God bless you. Yeskiel 18 ayat 19b. Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. God bless you. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Sekali lagi ya, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Jangan lupa kirimkan ayat hafalan ini kepada kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sampai jumpa.